akan bahas latihan soal yang kemarin udah dikasih sama Ustazah ya. Kita coba lihat dulu buat ingat-ingat kemarin soalnya apa. Di nomor soalnya ada 6 ya. Kita bahas yang pertama. Tentukan semua nilai X, Y yang memenuhi sistem persamaan berikut. Kita bahas dari yang A dulu. Di sini udah Ustazah ambil dari hasil tugas temennya ya. Kita lihat bareng-bareng. Y sama dengan 4x kuadrat dan Y sama dengan 8x. Terus nah, di sini kan ya, seperti yang udah dijelaskan kemarin, ada Y1 dan Y2 ya, dibikin Y1 dan Y2. Terus Y1 sama dengan Y2. Y-nya yang pertama yang 4x kuadrat dan yang kedua adalah 8x dipindah ruas, betul ya. Jadi 4x kuadrat dikurang 8x. Di sini sama-sama kelipatan 4, maka 4-nya keluar. Terus kenapa x-nya juga keluar? Karena masing-masing mempunyai nilai x, jadi x-nya juga keluar. Nah, 4x buka kurung, ini kenapa jadi x lagi? Karena 4x dikali x nanti dia balik lagi menjadi 4x kuadrat. Terus ini 4x dikali min 2 akan balik lagi menjadi min 8x, jadi nggak mengubah nilai seperti yang atasnya. Kalau misalkan memfaktorkan bentuk yang begini, yang ini disebut persamaan kuadrat tidak sempurna ya, karena dia nggak ada konstanta. Caranya seperti itu. Jadi tinggal yang satu x nya kan di luar kurung, dia nggak punya pasangan, maka x sama dengan 0. Sedangkan yang x min 2 jadi x sama dengan 2. Dapat di sini dapat 2 nilai x. Berarti tinggal kita cari y-nya. Terserah mau pakai y sama dengan 4x kuadrat atau y sama dengan 8x, karena hasilnya bakal sama. Kalau pakai y sama dengan 8x, berarti 8 kali x-nya 0, berarti 0. Terus kalau yang pakainya x2 sama dengan 2, berarti y sama dengan 8x. 8 dikali 2 sama dengan 16, betul ya. Sampai sini betul. Berarti tinggal dibikin himpunan penyelesaiannya. Kalau yang x1 nya 0, pasangannya y nya 0, betul ya. Kalau x2 nya 2, y nya sama dengan 16, ini juga betul. Nah, sampai situ semoga dipahami. Kita beralih ke yang B. Yang diketahui adalah ini, x sama dengan 5, y sama dengan x kuadrat dikurang 3x plus 2. Nah, kemarin pas Ustazah kasih tugas yang ini, banyak yang bingung nih, ini diapain. Padahal kan ini menurut Ustazah adalah yang paling simpel, karena x nya udah dapat sama dengan 5, tinggal disubstitusikan ke nilai y nya. Berarti kan y sama dengan, substitusikan x nya sama dengan 5, jadi x kuadrat jadi 5 kuadrat dikurang 3x jadi 3 kali 5 ditambah 2. 5 kuadrat 25 dikurang 3 kali 5 15 ditambah 2. 25 dikurang 15 10 ditambah 2 12. Udah nyampe situ selesai, hanya gitu aja. Himpunannya tetap ditulis x, y, x nya 5 dan y nya 12. Ini juga betul. Lanjut soal yang berikutnya. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2y kuadrat dikurang 3x sama dengan 0 dan 4y min x sama dengan 6. Yuk kita coba. 2y kuadrat min 3x sama dengan 0 dan 4y min x sama dengan 6. Di sini menggunakan substitusi ya. Nih panah yang pertama. Di sini ini yang pertama ya. Dia mengubah menjadi x sama dengan, jadi 4y, 6-nya dipindah ruas ke kiri, sedangkan x nya dipindah ruas ke kanan. Min x negatif pindah ruas ke kanan jadi positif, 6 positif pindah ke kiri jadi negatif. Dapat 4y min 6x, lalu disubstitusi ke persamaan 2y kuadrat min 3x sama dengan 0. Jadi ini substitusi ya. Substitusi 2y kuadrat min 3x. Nah, x nya diganti dengan 4y min 6. Nah, ini kan tadi nilai x nih. Nah, nyampe sini 2y kuadrat dikurang dikali pelangi ya, 3 kali 4 12y min 3 kali min 6 itu positif 18. Nah, di sini masing-masing koefisiennya dibagi 2 ya, betul. Jadinya 2y kuadrat dibagi 2 tinggal y kuadrat, min 12y dibagi 2 jadi min 6y, ditambah 18 dibagi 2 jadinya 9. Nah, sudah sampai sini tinggal difaktorkan. Nah, cara memfaktorkan kayak gimana?
kita mencari, itu kan ada min 6Y sama plus 9. Yang masih belum ngerti cara faktor kan, tolong diperhatikan ya. Ini min 6Y sama 9. Nah, untuk min 6Y dan 9, mereka memiliki pembentuk dari angka yang sama. Nah, pembentuknya itu AB dan AB. Cuma di sini kalau misalkan 9 itu dihasilkan dari A dikali B, kalau misalkan di sini dari pertambahan atau pengurangan. Nah, kalau perkalian yang menghasilkan 9 kan 9 kali 1 atau 3 kali 3, itu kan ya. Nah, di sini pertambahan atau pengurangan yang menghasilkan min 6, berarti kan min 3 sama min 3. Gitu. Jadi min 3 hasilnya min 6. Jadi jawabannya faktornya adalah di sini boleh tulis gini ya, Y min 3, Y min 3. Nah, ini kan sama aja ya, berarti Y sama dengan 3. Dapat Y-nya. Kita bisa cari X-nya, disubstitusikan ke sini. Kan kita punya X sama dengan 4Y dikurang 6 ya tadi ya. Nih, masukin ke sini. Y-nya 3. 4 kali 3 kurang X sama dengan 6. 4 kali 3 12. Kurang X sama dengan 6, pindah ruas. X sama dengan 6. Begitu, selesai. Betul. Dapat di sini himpunan penyelesaiannya X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3 yang ini ya. Tuh. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita lihat dulu. Di soal berikutnya ini ya. Tentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan berikut. Kita coba. Nah, ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6. 2X plus Y sama dengan negatif 2. Langkah pertama kita lakukan substitusi ya. Dengan cara mengubah ini jadi Y sama dengan, ini kan berubah jadi Y sama dengan harusnya negatif 2X. Harusnya di sini negatif Y ya. Negatif Y sama dengan 2X plus 2 gitu. Kalau misalkan diubah, berarti di sini Y-nya berubah jadi min 2X min 2 ya. Di sini agak salah sedikit. Ini kan harusnya kalau pindah ruas 2X plus 2 sama dengan negatif Y. Ini atasnya. Kalau diubah jadi Y aja, Y sama dengan, maka minnya pindah ke dua-duanya jadi min 2X min 2. Nah, di sini harusnya min 2X min 2. Jadi kita kerjain aja ya. Kita kerjain ulang. Jadinya X kuadrat plus min 2X min 2 kuadrat sama dengan 6. Jadi X kuadrat ditambah min 2X dikuadratin, min 2 dikuadratin kan positif 4, X jadi 4X kuadrat. Terus min 2X dikali min 2 positif 4 dikali 2 8, jadi plus 8X ya. Jadi gitu cara mengkuadratkan aljabar. Pertama kali yang ini dikuadratkan nih, yang paling depan dikuadratkan, terus semuanya dikali, min 2X dikali min 2 dikali pangkat 2 juga dikali. Nah, yang paling terakhir tuh adalah nih yang ujung dikuadratin, min 2 dikuadratin kan jadi plus 4 sama dengan 6. Jadi kita punya 5 ya, 5X kuadrat, X kuadrat tambah 4X kuadrat jadi 5 ya, plus 8X plus 4 sama dengan dikurang 6 ya, dikurang 6 sama dengan 0, pindah ruas 6 ya. Kita punya 5X kuadrat ditambah 8X min 2 sama dengan 0. Boleh kita lihat dulu. Kalau sebenarnya sini udah kelihatan dia nggak punya faktor ya, karena kalau mau dicoba nih 5X sama X min 2 itu kan cuma 1 kali 2. Kalau di sini 2, ini kan jadi 10. Kalau di sini 1, 10 kurang 1 9, nggak bisa jadi 8 kan. Kalau dibalik, di sini 1, di sini 2. Ini kan 5 kali 1 2. 5 kali 1 5. Ini 2X, berarti kan jadinya 7. 5X sama 2X 7. Kalau dikurang pun jadinya 3, nggak jadi 8. Berarti dia tidak bisa difaktorkan dengan cara ini, dengan cara biasanya. Kita menggunakan rumus ABC. Sebenarnya rumus ABC ini udah pernah belajar waktu SMP.
rumusnya itu bunyinya kayak gini. Rumus ABC ya. Rumus ABC itu bunyinya X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini dia rumusnya. Nah, berarti kita cari nih X12 sama dengan min B, yang mana A, B, dan C paling depan A, tengah B, paling ujung C. A nya 5, berarti rumusnya kan min B dulu, berarti min 8 plus minus akar 8 kuadrat dikurang 4 dikali A nya 5 dikali C nya min 2 per 2A, berarti 2 kali 5 sama dengan min 8 plus minus akar 8 kuadrat 64 terus min 4 kali 5 min 20 kali min 2 positif 40, 64 tambah 40 berarti 104 per 2 kali 5 10 ya, itu. Dapat X12 nya. X1 nya pakai yang min 8 plus ya, plus akar 104 per 10. X2 nya pakai yang min. X2 sama dengan 8 min akar 104. Muat nih. X2 sama dengan min 8 min akar 104 per 2. Gitu. Dapat X1 dan X2 boleh dimasukin ke Y nya. Y nya kan tadi pakainya yang ini ya, min 2X min 2 nih. Masukin ke situ X nya. Ini kok 2 sih, 10 ya, per 10. Kayak gitu, masukin ke sini X nya, dapat Y nya. Ya ini agak panjang dan insya Allah yang kayak gini nanti tidak keluar ya di ulangan harian, karena ini agak lama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita tengok dulu biar ingat soalnya apa. Nah, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Kita fokus ke yang dilingkari merah, yang B. 4x kuadrat dikurang 5y kuadrat sama dengan negatif 16. Y kuadrat sama dengan 4x. Gimana cara ngerjainnya yang kayak gini? Kita tengok. Nih ya soalnya ya, 4x kuadrat min 5y kuadrat sama dengan min 16, y kuadrat sama dengan 4x. Kita cek. Nah, ini mengerjakannya kalau yang paling enak langsung dikerjakan dengan cara substitusi. Karena di sini bentuknya udah y kuadrat sama dengan ya. Langsung aja masukin substitusi ke y kuadrat yang atasnya. Jadi 4x kuadrat dikurang 5 dikali y kuadratnya berubah menjadi 4x. Kenapa 4x dari mana? Dari bawah sini ya. Lanjut sama dengan negatif 16. 4x kuadrat min 20x sama dengan min 16. Min 16 nya pindah ruas ke kiri, jadi ini plus ya. Plus 16 sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan, semuanya dibagi 4. Jadi x kuadrat min 20 bagi 4 min 5x, 16 bagi 4 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan. Nah, cara faktorkannya tadi kan saya udah bilang, dicari 4 itu berapa kali berapa, yang jika ditambah hasilnya jadi min 5. 4 itu kan 4 kali 1. 4 tambah 1 5, bukan min 5. Makanya di sini min 4 dan min 1, karena min 4 ditambah min 1, ini kalau ditambah hasilnya adalah min 5 gitu ya. Jadi kalau min 4 ditambah min 1 hasilnya min 5, berarti pemfaktorannya sudah selesai. Nah, di sini kan punya faktornya min 4 dan min 1. Nah, kalau udah menjadi X sama dengan itu harus kebalikan ya. Kalau min 4 berarti jadi positif 4, kalau min 1 jadi positif 1. Dapat X-nya positif 4 dan positif 1. Tinggal kita cari Y-nya. Cari Y-nya dari mana? Dari yang ada di soal tadi. Kan Y kuadrat sama dengan 4X yang ini ya. Berarti masukin Y kuadrat sama dengan 4, X nya 4. Ini masukin ke sini. Y kuadrat sama dengan 4 kali 4 adalah 16.
gitu ya. Berarti Y sama dengan 4, boleh lah kayak gitu. Tapi sebenarnya lebih tepatnya gini ya, Y kuadrat sama dengan 4 kali 4, Y sama dengan akar 16. Akar 16. Nah, Y sama dengan, ulangi, dipindah di tempat aja. Sampai sini udah bener nih. Y kuadrat sama dengan 4 kali 4. Berarti Y kuadrat sama dengan 16. Nah, Y kalau misalkan bentuknya kuadrat itu nggak bisa langsung akarnya hilang, akar dari 16 nggak bisa gitu. Dia harus pakai depannya plus dan minus akar 16. Jadi jawabannya Y sama dengan plus minus 4. Kenapa harus pakai plus minus? Sekarang kita ingat, kalau misalkan 4 dikuadratkan hasilnya 16 kan. Anggaplah si akar 16 ini bisa didapat dari akar Y kuadrat. Berarti kan bisa 4-nya itu positif ataupun negatif, karena berapapun yang dikuadratkan hasilnya pasti positif. Jadi hasilnya pasti 16. Ini patokannya sini. Kalau misalkan Y-nya 4 dikuadratin 16. Kalau Y-nya min 4 dikuadratin juga 16. Jadi dia punya nilai Y-nya ada 2. Jadi untuk pasangan X sama dengan 4, HP-nya ada 2. Ditulisnya kayak gini. Di sini ya HP-nya ya. Tulis di sini kecil. HP-nya untuk X sama dengan 4, Y-nya ada yang min 4 sama 4,4, ada 2 ya. Ada saat Y-nya 4 dan ada yang saat Y-nya sama dengan min 4. Begitupun saat X-nya sama dengan 1. Yuk kita coba. Berarti ini Y kuadrat 4 dikali 1. Nah, di sini berarti Y kuadrat sama dengan Y sama dengan plus minus akar 4. Berarti Y sama dengan plus minus 2. Berarti di sini X-nya punya 2 pasangan juga. 1,2 dan 1, negatif 2. Jadi dia punya 4 jawaban. Himpunan penyelesaiannya ada 4 titik. Sampai situ semoga dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang terakhir ya. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. 2x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 33 dan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 29. Kita cek lagi. Nah, ini dia. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 33, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 29. Nah, ini dia langsung pakai eliminasi ya caranya ya, karena sama-sama y kuadrat, berarti kita bisa langsung coret y kuadrat tinggal 2x kuadrat dikurang x kuadrat, yaitu x kuadrat. 33 dikurang 29 itu 4. Nah, di sini ingat yang saya bilang, kalau x-nya kuadrat maka boleh jadi X-nya itu kan 2 dikuadratin 4 atau negatif 2 dikuadratin juga 4. Berarti di sini harus nulisnya X sama dengan plus minus, tambahin ya, plus minus 2. Jadi nilai X-nya ada 2 nih. Ada X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Karena dua-duanya betul, kalau dikuadratin hasilnya 4. Lanjut, tinggal dimasukin ke nilai Y-nya. Terserah mau pakai yang pertama atau yang kedua. Kalau di sini temennya pakai Y yang kedua, yaitu yang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 29. Itu yang kedua ya. Masukin X-nya 2. Nah, saat X-nya 2 kuadrat itu kan 4. Y kuadratnya kan berarti sama dengan 29. Y kuadrat sama dengan 29 dikurang 4, 25. Berarti Y sama dengan 5. Kalau yang X sama dengan negatif 2 dimasukin ke sini sama aja, kan X-nya dikuadratin hasilnya tetap sama-sama positif 4. Cuma di sini dapatnya Y sama dengan 5. Berarti harusnya ingat depannya Y sama dengan plus minus 5, karena di sini Y kuadrat ya. Pokoknya kalau Y kuadrat artinya Y-nya nilainya ada 2, enggak 1 gitu. Kecuali kalau bentuknya dalam hal-hal yang tidak habis di akar, tuh nanti kita belajar lagi. Y sama dengan 5 dan Y sama dengan min 5 gitu. Jadi untuk titik HP-nya nulisnya gini. Untuk yang X-nya sama dengan 2,
Y-nya ada 2,5 sama 2,-5. Saat X-nya -2 pun sama 5 dan -5 gitu. Karena kalau misalkan mau ngitung lagi sendiri dibikin di sini nih -2 kuadrat sama dengan ditambah Y kuadrat sama dengan 29. Itu kan mubazir yang hitung-hitungnya ya. Karena hasilnya bakal sama-sama aja. Jadi langsung aja, berarti di sini ada 4 buah titik ya. Jawabannya ada 4 titik. Begitu, sampai sini semoga dipahami. Nah, pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan langsung melaksanakan ulangan harian tentang materi SPKDV ya, agar kita bisa cepat masuk ke bab fungsi. Silakan kalau ada yang masih kurang dimengerti ditanyakan secara pribadi ke Ustazah. Nah, untuk kurang lebihnya dalam penjelasan materi SPKDV ini, Ustazah mohon maaf bila terjadi ada kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.